it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safiani dengan NPM 2417011111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul aplikasi sonokimia pada ekstraksi bahan alam. Pada mata kuliah kimia hijau atau green chemistry yang diampu oleh Prof. Dr. Noviani SSC MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, judul yang saya ambil atau judul presentasi saya adalah aplikasi sonokimia pada ekstraksi bahan alam. Dengan studi peneliti tentang pengaruh metode ekstraksi, maserasi, sonikasi, dan sokletasi pada kulit buah naga. Judulnya itu sendiri adalah pengaruh metode ekstraksi, maserasi, sonikasi, dan selektasi terhadap nilai randemen sampel kulit buah naga. Jadi, pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana metode sonokimia digunakan dalam proses ekstraksi bahan alam, serta membandingkannya dengan metode lain berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya itu ada latar belakang. Ekstraksi bahan alam digunakan untuk mengambil senyawa aktif seperti flavonoid dan tanin. Artinya, ekstraksi itu penting untuk mengambil zat-zat bermanfaat seperti tumbuhan, misalnya flavonoid dan tanin yang berfungsi sebagai antioksidan. Selanjutnya itu kulit buah naga itu mengandung senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Jadi, kulit buah naga yang sering dianggap limbah ternyata punya kandungan yang banyak bermanfaat atau cukup bermanfaat seperti antioksidan dan antiinflamasi. Metode konvensional seperti maserasi memiliki keterbatasan waktu, penggunaan pelarut yang besar, serta efisiensi yang relatif rendah. Nah, metode lama seperti maserasi itu butuh waktu yang lama, pelarut banyak, dan hasil yang kurang efisien. Oleh karena itu, digunakan metode modern seperti sonokimia atau sonikasi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan penetrasi pelarut, merusak dinding sel, dan mempercepat pelepasan senyawa aktif sehingga meningkatkan nilai rendemen ekstrak. Nah, maka digunakan metode sonokimia yang memakai gelombang ultrasonik supaya proses ekstraksi jadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya itu ada konsep sonokimia. Nah, di sini itu ada beberapa konsep. Pertama itu menggunakan gelombang ultrasonik sekitar 20 sampai 60 kHz. Terus habis itu yang kedua menyebabkan kavitasi atau gelembung mikro. Terus yang ketiga memecah dinding sel. Yang keempat itu meningkatkan pelepasan senyawa aktif. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu konsep dari sonokimia tersebut. Nah, sonokimia memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa aktif dari bahan alam. Jadi, sonokimia itu menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk membantu proses kimia, khususnya ekstraksi. Selanjutnya itu ada penjelasan dari sonokimia itu sendiri. Nah, sonokimia merupakan modifikasi dari metode maserasi yang menggunakan UAA atau Ultrasound Assisted Extraction, yaitu bantuan ultrasound sekitar kurang lebih 20 kHz untuk mempercepat proses ekstraksi. Jadi sebenarnya sonokimia ini pengembangan dari maserasi, tapi ditambah teknologi ultrasound yang disebut UAI. Nah, gelombang ultrasonik itu menyebabkan kavitasi, yaitu terbentuknya gelembung kecil yang bisa menghancurkan dinding sel tanaman. Selanjutnya itu ada proses ultrasonik atau skema sederhana dari proses ultrasonik itu sendiri.
Nah, yang pertama itu ada gelombang ultrasonik dipecahkan. Setelah itu terjadi kavitasi atau gelembung mikro. Nah, yang ketiga itu ada komplas gelembung memecah dinding sel. Nah, yang terakhir itu ada senyawa aktif terlepas dari pelarut. Nah, di sini kan ada sampel yang digunakan. Nah, sampel yang digunakan di sini itu ada buah naga, terus berproses dinding selnya itu dipecahkan. Setelah itu senyawa aktifnya dilepas atau terlepas dan menjadi ekstrak lebih banyak atau rendemen meningkat untuk uji selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengaruh metode ekstraksi, maserasi, sonikasi atau sonokimia, dan sokletasi terhadap nilai rendemen serta kandungan senyawa metabolit pada kulit buah naga. Terus ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut metanol, kemudian hasil ekstraksi dianalisis melalui perhitungan rendemen dan diuji fitokimia. Jadi, tujuan penelitian ini adalah membandingkan tiga metode ekstraksi, yaitu maserasi, sonikasi, dan sokletasi terhadap hasil ekstraksi kulit buah naga. Yang pertama kan sampelnya diambil, sampel kulit buah naga itu sendiri diambil, setelah itu melalui 3 proses ekstraksi, 3 proses metode ekstraksi. Nah, yang pertama ada metode maserasi, yaitu serbuk sampel direndam dengan parut metanol pada suhu ruang selama 24 jam, kemudian disaring. Terus yang selanjutnya ada metode sonikasi atau sonokimia. Itu serbuk sampel diekstraksi dengan bantuan gelombang ultrasonik kurang lebih sekitar 20 kHz selama 30-60 menit. Nah, yang terakhir itu ada metode sokletasi, yaitu ekstraksi menggunakan alat soklet dengan pelarut metanol pada suhu kurang lebih 60-70 derajat Celcius. Nah, di sini kan pelarut yang digunakan itu sendiri adalah metanol. Terus habis itu ada analisisnya tersebut. Analisisnya itu ada rendemen dan uji fotokimia. Nah, rendemen itu dihitung persen rendemen ekstrak untuk setiap metode. Nah, kalau yang uji fotokimia itu sendiri dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit seperti tanin, akloid, flavonoid, dan lain-lain. Nah, semua metode menggunakan pelarut yang sama, yaitu metanol, supaya hasil bisa dibandingkan secara adil. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihan itu sendiri ada beberapa kelebihan yang diperoleh, yaitu yang pertama, proses lebih cepat atau waktunya cepat, efisiensi tinggi, meningkatkan kelarutan, serta suhu relatif rendah. Yang bagian waktu cepat, yaitu sonikasi mempercepat proses ekstraksi dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya ada efisiensi tinggi, meningkatkan jumlah rendemen karena peningkatan penetrasi pelarut dan pelepasan senyawa aktif. Yang ketiga itu ada meningkatkan kelarutan, kavitasi dan turbulensi, meningkatkan kontrak antara pelarut dan sampel sehingga kelarutan meningkat. Nah, yang terakhir itu ada suhu relatif, tidak membutuhkan pemanasan tinggi sehingga cocok untuk senyawa yang sensitif terhadap panas. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Nah, di sini ada beberapa kekurangan yang didapat. Yang pertama itu bisa merusak senyawa, efisiensi tidak stabil, resiko kontaminasi, dan biaya alat tinggi. Yang pertama, bila merusak senyawa, radikal bebas dan panas lokal akibat kavitasi dapat merusak senyawa yang sensitif. Selanjutnya ada efisiensi tidak stabil. Nah, di mana hasil dapat bervariasi tergantung pada jenis sampel pelarut, frekuensi, dan waktu ekstraksi. Terus selanjutnya ada resiko kontaminasi. Nah,
Resikonya itu sendiri adalah kontaminasi dapat terjadi jika alat tidak dibersihkan dengan baik setelah penggunaan. Nah, yang terakhir itu ada biaya alat tinggi. Pelaratan ultrasonik memiliki harga yang relatif mahal, memerlukan perawatan yang berkala. Selanjutnya itu ada aplikasi sonokimia itu sendiri atau aplikasi pada penelitian yang diuji. Ada beberapa aplikasi yang didapat, yaitu pertama ekstraksi senyawa aktif dari bahan alam, industri kosmetik, industri farmasi, industri pangan, dan analisis kimia dan penelitian laboratorium. Yang pertama itu ekstraksi senyawa aktif dari bahan alam, yaitu contohnya antioksidan, tanin, dan flavonoid. Meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam sel tanaman sehingga rendemen dan kualitas ekstraksi lebih tinggi. Terus yang selanjutnya itu ada industri kosmetik. Pemanfaatan bahan skincare dari tanaman yang kaya senyawa aktif alami. Terus yang ketiga ada industri farmasi. Membantu memperoleh senyawa bioaktif dari tanaman untuk mengembangkan obat herbal yang lebih efektif. Selanjutnya yang keempat itu ada industri pangan. Ekstraksi alami digunakan sebagai aditif makanan, pewarna alami, antioksidan, dan pengawet alami. Nah, yang terakhir itu ada analisis dan penelitian laboratorium, yaitu mempercepat proses ekstraksi dan meningkatkan efisiensi serta menghasilkan data yang lebih akurat. Prinsip sonokimia itu sendiri kan pertama ada struktur sel tanaman. Nah, di situ terjadi kavitasi atau gelembung terbentuk dan dipecah. Selanjutnya itu dinding-dinding sel pada tanaman itu sendiri itu dirusak. Nah, senyawa aktif keluar dan terlarut dalam pelarut. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulannya. Yang pertama itu sonokimia meningkatkan efisiensi ekstraksi gelombang ultrasonik sekitar kurang lebih 20 kHz, membantu penetrasi pelarut ke dalam sel tanaman sehingga proses ekstraksi lebih efisien. Selanjutnya itu mempercepat pelepasan senyawa aktif. Kavisitas akibat gelombang ultrasonik merusak dinding sel, mempercepat pelepasan senyawa aktif ke dalam pelarut. Namun, tidak terlalu menghasilkan rendemen tinggi. Pada penelitian ini, nilai rendemen sonikasi itu sekitar 3,47%, lebih rendah dibandingkan maserasi itu yang sekitar 16,29%, dan sekletasi yang tinggi yaitu sekitar 29,45%. Jadi nilai rendemen pada sokletasi di sini itu tuh lebih tinggi dibandingkan metode-metode yang lain. Sokletasi lebih optimal pada penelitian ini karena metode sokletasi memberikan rendemen tinggi sekitar 29,45%, sehingga lebih optimal untuk diekstraksi kulit buah naga. Kulit buah naga mengandung tanin sebagai antioksida. Hasil uji fotokimia metode sekretasi menunjukkan adanya senyawa tanin yang berperan sebagai antioksidan alami. Nah, selanjutnya itu ada referensi. Ini adalah referensi yang saya gunakan dengan berjudul Pengaruh Metode Ekstraksi Maserasi, Sonikasi, dan Sekletasi terhadap nilai rendemen sampel kulit buah naga. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.